Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berjumpa dengan seorang laki-laki paruh baya. Beliau bertanya kepadanya, "Kam umrak?" Berapa usiamu? Orang tadi menjawab, "Sittuna sanah," 60 tahun. Kemudian Imam Fudail berkata kepadanya, "Kalau begitu, tasiru ilallah tushiku antasil." Perjalananmu kepada Allah akan segera sampai. Kaget laki-laki tadi, terlihat pucat dan ketakutan. Kemudian dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Imam Fudail bertanya kepadanya, "Ya akhi, tahukah engkau apa maknanya?" Orang tadi menjawab, "Araftu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un." Sungguh aku tahu bahwa aku ini adalah seorang hamba milik Allah dan aku pasti akan kembali kepadanya. Imam Fudail berkata kepada laki-laki tadi, "Wahai saudaraku, siapa yang tahu dirinya adalah seorang hamba milik Allah dan dirinya pasti akan kembali kepadanya, maka dia harus tahu bahwa ia akan menghadap kepada Allah. Dan siapa sadar dirinya akan menghadap Allah, maka dia akan ditanya. Dan siapa yang sadar dirinya akan ditanya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk itu." Hadirin rahimakumullah, hidup manusia di dunia ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan menuju akhirat, perjalanan untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, muslimnya atau kafirnya, salehnya atau jahatnya, yang kaya atau yang miskin, dalam menjalani kehidupan dunia, maka mereka sedang berjalan menuju akhirat untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fawaid mengatakan, "Innan nasa mundu khuliku lam yazalu musafirin." Sesungguhnya manusia sejak mereka diciptakan, maka mereka adalah musafirin.
Status mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wala hattun min rihalihim illa fil jannati awin nar. Dan tidak ada ujung dari perjalanan hidup mereka tadi, melainkan ke surga atau ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang remaja, seraya beliau merangkul pundaknya dan berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Orang asing karena orang-orang beriman meyakini kampung halaman mereka yang sesungguhnya adalah surga. Lalu mereka diturunkan ke dunia ini karena mengikuti orang tua mereka Adam dan Hawa. Maka hendaknya dalam menjalani kehidupan ini, kita jadikan kehidupan dunia itu bukan sebagai tujuan hidup kita yang paling utama. Namun kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai berbekal untuk kita siap-siap kembali ke kampung halaman, aw abirus sabil, dan hiduplah di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan. Setelah mendapatkan nasihat ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menasihatkan, idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu berada di sore hari, jangan tunggu tibanya waktu pagi. Karena engkau tidak tahu apakah engkau bisa melampaui malam itu dan tiba di waktu pagi dalam kondisi sehat walafiat. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila engkau berada di sore dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan tunda untuk beramal, nunggu sampai tiba sore hari. Wa khudh min sihatika lisaqamik. Manfaatkan waktu sehatmu, karena nanti akan datang waktu sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan kesempatan hidupmu untuk kematianmu. Hadirin rahimakumullah, beliau menasihatkan untuk segera beramal. Karena kehidupan yang kita jalani adalah kesempatan kita untuk beramal. Tiba di waktu pagi hari, segera beramal soleh. Jangan menunggu sampai tiba waktu sore. Apalagi kita yang sedang di pertengahan Sya'ban, ya, hampir kita di tanggal 15-nya. Ramadan kurang lebih 16 atau 17 hari lagi. Maka jangan kemudian kita menunda-nunda amal sampai ke Ramadan, sementara kondisi kita di Sya'ban jauh dari amal salih, jauh dari ibadah. Kita lihat teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah beri untuknya. Maka beliau di Sya'ban sallallahu alaihi wasallam memperbanyak siam di dalamnya dan meningkatkan amal ibadah di Sya'ban itu. Karena memang Sya'ban umumnya orang lalai dari ibadah. Dan juga di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka saat diangkat amalnya kepada Allah, beliau dalam kondisi berpuasa. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala memberikan alasan lain bahwa memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban adalah sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan. Kedudukannya seperti sholat sunnah qabliyah untuk seseorang menjalankan sholat fardunya, dan sesungguhnya bala amal saleh adalah tambahan dari amal saleh berikutnya. Maka di antara kita yang bisa memanfaatkan Sya'ban dengan memperbanyak amal saleh, kita berharap
Allah memberikan balasan untuk kita dengan yang serupa, sehingga Allah beri taufik kita untuk bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh keberkahan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah sebuah perjalanan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadha famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang berusaha menuju Tuhanmu dengan usaha-usaha yang nyata, dan pasti engkau akan berjumpa dengannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa 'amilun amalan. Sesungguhnya engkau itu sedang berusaha menuju Tuhanmu dengan usaha nyata dan beramal untuk dibawa kepada Tuhanmu dengan amal-amal yang nyata. Imam At-Tabari rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka amilun ila rabbika amalan famulakihi bih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau benar kepada Tuhanmu dengan amalan nyata, dan engkau pasti akan berjumpa Tuhanmu dengan membawa amalan itu. Khairan kana amaluka aw syarran. Amalmu itu amal baik atau amalmu itu amal buruk. Kemudian beliau berkata, falyamaluka mimma yunjika min sukhti. Hendaknya amalmu yang kau kerjakan di dunia ini untuk engkau bawa kepada Tuhanmu adalah amal yang bisa menyelamatkanmu dari murkanya, wa yujibuka lakar ridha, dan membuat engkau mendapatkan keridhaannya. Wala takun amaluka mimma yuskhituhu alaik fatahlik. Jangan sampai amalmu itu adalah amal yang membuat Tuhanmu murka kepadamu, maka kamu pasti akan binasa. Hadirin rahimakumullah, nasihat Al-Fudail bin Iyad kepada laki-laki tadi adalah nasihat kematian. Dan nasihat kematian adalah di antara nasihat terbaik yang bisa menyadarkan manusia dari kelalaiannya. Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Dan Nabi SAW memerintahkan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, pemutus kesenangan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan setiap kita jika disampaikan kepadanya, melihat usiamu yang sudah 60 tahun, 70 tahun, maka boleh jadi kematianmu itu sudah dekat. Mungkin di antara kita akan marah, tidak suka. Padahal nasihat terbaik untuk kita adalah nasihat dekatnya kematian. Oleh sebab itu, siapa kita yang senang mengingat, boleh kematianku itu sudah dekat, maka diharapkan orang tadi akan mendapatkan keberuntungan hidup. Hadirin rahimakumullah, banyak mengingat kematian itu akan bisa mengikis sifat rakus dalam diri dan tamak kepada dunia. Banyak mengingat kematian juga akan bisa menghentikan seseorang dari memperturutkan syahwat untuk berbuat maksiat. Banyak mengingat kematian akan bisa mendorong seseorang untuk bersegera menjalankan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Mengingat kematian, hadirin rahimakumullah, akan bisa membuat seseorang bersegera bertaubat dan memperbanyak istighfar, dan banyak mengingat kematian akan bisa membantu seseorang khusyuk dalam ibadahnya. Hadirin rahimakumullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani kepada jamaahnya.
jamaah salat yang beliau pimpin, sallu salata muwaddi, salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah dari dunia ini. Maka siapa di antara kita yang bisa menjadikan kematian itu berada di hadapan matanya, kemudian ia bisa hadirkan dalam ibadah-ibadah yang dijalankannya, maka diharapkan kekhusyuan itu akan hadir dalam dirinya, sehingga ia akan jadikan ibadah tersebut sebagai ibadah terbaik untuknya, sebagai bekal dirinya untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita saat menjalankan ibadah Ramadan yang penuh keberkahan, jika kita bisa hadirkan ingat mati dalam Ramadan, maka diharapkan kita akan lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan Ramadan yang telah Allah datangkan kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul kirami bitaqwallah haitsu qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, setiap kita yang sadar kita akan berpisah dari dunia ini. Hidup di dunia adalah sebuah perjalanan untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap kita senantiasa berbekal untuk kita jumpa Allah, berbekal untuk kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Orang takwa akan menjadikan kehidupan dunianya ini sebagai tempat untuk berbekal guna kehidupan panjang di akhirat, untuk ia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita orang beriman, hadirin rahimakumullah, yang cinta kepada Allah, pasti setiap kita rindu untuk berjumpa dengannya. Setiap orang yang cinta kepada Allah, maka dia harus rindu untuk berjumpa dengannya. Oleh sebab itu, kematian bagi orang beriman adalah pintu gerbang untuk dia jumpa Tuhannya, untuk dia jumpa dengan Rabb-Nya. Oleh karenanya, siapa yang senantiasa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, dia senantiasa mengerjakan amal saleh dalam hidupnya ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Tuhannya dengan siapapun juga. Dan setiap orang yang cinta kepada Allah, kita semua hadirin rahimakumullah, pasti kita cinta, suka untuk jumpa dengannya di dunia ini. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah kita. Sehingga kita jadikan ibadah-ibadah yang kita jalani adalah sebuah perjumpaan dengan Allah di dunia ini secara maknawi,
yang kemudian kita haturkan seluruh hajat kita kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, dan kita jadikan Allah itu berada di hadapan kita. Bukankah Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya, dan apabila tidak bisa seperti itu maka yakini Allah sedang melihatmu. Oleh karenanya setiap orang beriman pasti akan bergembira jika tiba saat untuk dia berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wala hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin fi Indonesia wa fi anha'il alam ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.